Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kehadiran-Mu sungguh luar biasa atas setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu mengubahkan kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kami. Kami mau siapkan hati kami menyembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita nyatakan bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan setiap kita yang datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Dengan segenap hatinya. Mari bersama-sama nyatakan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Mari kita mengangkat tangan menyembah Tuhan dan serukan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hidupku Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biarkan kemuliaan Tuhan yang memenuhi setiap kita. Kembali nyatakan bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat.
segenap hatinya. Mari bawa seruan kita kepada Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi. Hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi hidupku. Hati dan jiwa kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan. Tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang melingkupi setiap kami siang hari ini. Engkau Tuhan yang dengarkan seruan kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami dalam segala musim hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu atas hidup kami. Mari bersama-sama kita mau mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan saudara. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu. Kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kau nyatakan di tempat ini. Hadirat-Mu, keajaiban untuk selama-lamanya. Bersukacitalah setiap kami yang ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersukacitalah setiap kami yang pengharapan dan kekuatannya hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang menyertai hidup kami. Tuhan yang menuntun langkah setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih setia-Mu. Kau kekuatan kami,
untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami tahu Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa kami ada di rumah Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat nyanyian ucapan syukur kami. Kami percaya siang hari ini Kau disenangkan atas setiap kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Kemenangan, sukacita, hal yang luar biasa Tuhan siapkan dalam hidup kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua itu karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami tidak kami sia-siakan. Selama kami ada di dunia ini Tuhan, kami mau tetap bekerja bagi Tuhan, sehingga hidup kami bisa bermanfaat dan juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mendengar dan menelitinya, sehingga setiap firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Seringkali kami menyia-nyiakan firman Tuhan dengan kami tidak bersikap sungguh-sungguh, kami meremehkan, kami tidak benar-benar mau mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Padahal sesungguhnya adalah kami hidup semua karena firman Tuhan. Kami bukan hidup karena makanan saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil bagian yang terbaik, seperti seorang Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tidak terasa bahwa kita sudah melewati pandemi ini kurang lebih hampir setahun saudara. Dimana kalau saudara perhatikan, pandemi ini melanda semua kota, semua negara. Tidak ada yang tidak, saudara. Tidak ada yang kebal dengan hal ini. Semua orang bisa kena dampak dari virus ini. Kenapa? Orang takut, saudara. Karena virus ini sangat berbahaya. Penularannya sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus melakukan 3M namanya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saudara, virus ini tidak bisa dihindari, tetapi bisa dicegah dengan 3M ini. Kalau saja saudara, virus ini sangat menakutkan, ada satu virus lagi yang lebih menakutkan, yaitu virus dosa. Nah, hari ini saudara, kita juga akan belajar 3M untuk menangkal virus dosa. Virus di dunia ini mungkin bisa membawa kematian sebatas jasmani kita di dunia ini. Tetapi virus dosa bisa membawa kita sampai kepada kematian kekal. Inilah sesungguhnya yang harus kita takuti. Kalau saudara lihat, di masa-masa pandemi seperti ini, orang bukan saja meninggal atau mati karena virus, tapi karena ketakutan itu juga bisa mendatangkan kematian. Saya beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca satu artikel. Seorang wanita muda, saudara, ya, yang selalu upload dia punya kegiatan, ya semacam sosialita lah. Cukup dikenal di kalangannya. Ada di daerah China sana, saudara. Itu saudara nanti boleh cari. Hidupnya sukses, dikenal orang. Dia mempunyai keluarga yang sukses juga, mempunyai real estate. Dia tinggal di tempat yang baik, semuanya baik. Tetapi karena satu ketika dia mengalami satu pergaulan yang tidak baik, sehingga wanita ini harus hamil di luar nikah. Nah saudara,
Setelah itu lelaki ini janji untuk menikahi dia. Tetapi itu tidak juga kunjung datang. Sampai pada akhirnya anak itu lahir, dan ini ada satu hal yang memalukan bagi orang Chinese, saudara. Sehingga dia tidak kuat, dan satu ketika dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menggendong anaknya, mohon maaf, dengan keadaan telanjang dia lompat dari apartemen penthouse yang paling tinggi. Dia lompat ke bawah dengan anak yang dia peluk dan jatuh ke bawah, mati seketika itu juga. Di saat pandemi seperti ini, saudara, rupanya ada orang mengakhiri hidupnya bukan karena pandemi ini. Dia mati bukan karena pandemi ini, tapi dia mati karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang mengikat hidupnya. Jadi saya mau katakan bahwa virus dosa ini adalah jauh lebih berbahaya. Karena sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Satu ketika virus ini pun akan berlalu. Tetapi dosa selama kita ada di dunia ini akan selalu dekat dengan kita, selalu menghantui kita. Firman Tuhan mengatakan, kesusahan satu hari cukuplah satu hari, esok ada kesusahannya sendiri. Sehingga ini mengatakan bahwa pandemi ini akan berlalu. Esok akan ada lagi yang lain di dalam hidup kita yang akan terus mengganggu kita, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jatuh di dalam dosa. Disinilah kita perlu Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar 3M untuk menangkal virus dosa ini. Selama kita ada di dunia, dosa itu merajalela. Selalu berpotensi, saudara, masuk di dalam hidup kita. Iblis pun tidak henti-hentinya mengganggu kita. Dikatakan dia mundur sejenak saat kita menang, saudara, dan dia mencari waktu yang tepat untuk bagaimana dia kembali menjatuhkan kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Esra 7 ayatnya yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara perhatikan, saya akan ulangi. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti. M yang pertama adalah meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. M yang kedua adalah melakukannya. Serta mengajar ketetapan. M yang ketiga adalah mengajar. Nah, poin pertama, saudara, kita akan belajar dari kata meneliti ini. Apa arti dari kata meneliti? Meneliti itu di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan research, yang artinya mengumpulkan semua data yang ada. Supaya apa? Supaya kita paham dan kita mengerti. Itulah arti dari kata meneliti. Apa bedanya dengan membaca dan mendengar? Membaca dan mendengar itu baik, tetapi kita harus tingkatkan lagi, saudara, menjadi meneliti. Banyak orang mendengar firman, tetapi saudara, pada akhirnya dia juga melupakannya begitu saja. Karena dia tidak meneliti, saudara. Di dalam Yakobus dikatakan, telitilah firman Tuhan yang sempurna ini, maka kita akan dimerdekakan. Artinya kita bukan sekedar mendengar. Banyak orang datang di dalam gereja, dia mendengar. Banyak orang membaca firman Tuhan, dia membaca, saudara. Tetapi pada akhirnya tidak merubah hidupnya, tidak mendatangkan satu kekuatan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak belajar mengerti, meneliti. Di dalam Yakobus, maksud saya di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17, kita lihat firman Tuhannya. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi
Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kata pendengaran ini di terjemahan aslinya didefinisikan dengan arti adalah dia mencari tahu, memperhatikan dan belajar. Jadi jelas di sini iman kita bisa timbul bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita mencari tahu, mengumpulkan data, saudara. Mau belajar, mau memperhatikan, fokus, sungguh-sungguh. Nah, hari ini saudara lihat, banyak orang sambil baca tetapi pikirannya kemana-mana. Banyak orang dengar firman, saudara, masih memikirkan sesuatu yang lain. Sehingga apa? Dia dengar tapi dia tidak memperhatikan. Sedangkan iman itu bisa muncul, bisa memberikan kekuatan kepada kita, iman kita bisa bangkit, itu karena kita memperhatikannya. Nah, saudara, saya ada satu kesaksian. Kita ini waktu sekolah kuliah teologi, saudara, kita diajar bahasa Ibrani, ya. Baik itu yang di dalam strata 1 dan strata 2. Tetapi saudara, ada satu mata pelajaran di dalamnya, artinya kurikulum di dalamnya, itu yang mengajarkan tentang tulisan dan cara membaca, konsonan, vokal, dan lain-lain, termasuk tanda baca atau nikut, saudara. Itu saudara kita dengar, kita juga lihat, tetapi kita nggak pernah meneliti dengan sesama dengan memperhatikannya. Nah, sekarang kita dapat tugas dari gereja, gembala senior, saudara, kamu dan teman-teman yang lain buat tim untuk mengajar. Waduh, celaka, saudara. Kita nggak pernah ngerti, saudara. Mungkin tentang Ibrani yang lain kita oke lah, tetapi mengenai hal ini, saudara, fokus dengan konsonan dan vokal, kita ini bingung. Pernah dengar, pernah baca, pernah lihat. Tetapi kalau sudah ngajar, waduh, cilaka ini. Tapi akhirnya gembala senior katakan, kamu coba dulu, lihat, teliti dulu. Nah, singkat cerita, saudara, saya mulai lihat, saya mulai teliti, saya mulai cari, saya mulai ngumpulkan data yang ada. Baik dari dulu kita punya buku, diktat, semua kita coba cari lagi, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, waktu kita mulai research, kita mulai meneliti, disitulah kita mulai mengerti. Rupanya kita itu tidak tahu kesulitan karena kita tidak meneliti dan kita tidak pernah belajar. Akhirnya kita lihat-lihat memang cukup sulit, tetapi tidak sesulit yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu, saudara, waktu kita dengar firman Tuhan, kita perhatikan, kita catat, pulang kita belajar lagi, saudara, kita mulai meneliti. Disitulah akhirnya membangkitkan iman kita. Dan setiap ayat yang kita pelajari, yang kita dengar, yang dikhotbahkan, saudara, kita mulai teliti, kita mulai tahu apa arti ayat ini, kenapa kisah ini terjadi, kenapa Yesus ngajar seperti ini. Kita mulai tahu, saudara. Dan itulah yang akhirnya membuat kita bertumbuh, iman kita bangkit, kita jadi berani, saudara, menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Berani ini bukan ngawur, saudara. Berani ini karena kita paham. Berani ini karena kita tahu kebenarannya. Saya kasih satu contoh lagi. Saudara, kasus COVID ini, kalau saudara lihat di tengah-tengah masyarakat, ada dua golongan atau ada dua kelompok. Satu, ada orang yang gak takut sama COVID ini, saudara. Kelompok kedua, yaitu adalah orang yang takut sekali dengan COVID ini. Sesungguhnya COVID ini ditakuti atau tidak? Apakah orang itu benar-benar takut atau benar-benar tidak takut? Kalau menurut saya, saudara, orang tersebut karena tidak mengetahui apa itu COVID dan cara kerjanya. Dia tidak pernah belajar, dia tidak meneliti, dia tidak memperhatikan
apa kata-kata yang pemerintah katakan, yang dokter katakan, sehingga saudara itu membawa ketakutan dan keberanian kita juga yang konyol, saudara. Saya kasih satu contoh, saudara, begini. Ada orang, saudara, dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena dia pikir COVID ini, saudara, bohongan atau dibuat-buat, sehingga nggak perlu takutlah. Ada orang juga yang nggak baca berita, saudara, sehingga saudara kalau di tengah jalan tetap aja nggak pakai masker, makan tangan nggak dicuci, nggak menjaga kebersihan, saudara. Itu bukan berarti dia berani loh, karena dia nggak paham cara kerja COVID, penularannya yang begitu cepat, saudara. Jadi itu bukan dia berani, karena dia tidak tahu apa itu COVID atau pandemi yang sekarang melanda ini. Yang kedua, saudara, adalah orang yang takutnya luar biasa. Kenapa? Karena dia juga tidak tahu cara kerja COVID ini. Saking takutnya, saudara, dia pergi ke mal-mal, pergi belanja ke pasar, dia pakai APD lengkap seperti yang dokter pakai. Baju APD, ya seperti yang astronot begitu, semua lengkap dengan oksigennya. Sebetulnya kan nggak perlu seperti itu. Maskeran cukup, face shield cukup, saudara, sarung tangan cukup, menjaga jarak cukup, saudara. Kenapa dia begitu ketakutan? Karena dia tidak paham atau dia tidak pernah belajar apa itu COVID. Sehingga saudara, kalau kita tahu paham dengan COVID ini, maka itu membuat satu ketenangan di dalam hidup kita. Bukan kita pandang enteng, kita tetap melakukan 3M tadi, saudara. Tetapi itu juga tidak membuat kita takut, akhirnya kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Tetapi juga tidak membuat kita ini berani atau berani yang konyol, saudara. Lalu menganggap enteng, saudara. Tidak pakai masker, lalu bilang itu bahwa tidak ada masalah bagi orang Kristen, pokoknya aman-aman saja. Itu juga tidak betul. Oleh karena itu saya mau katakan, kata M yang pertama, meneliti, itu harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. M yang kedua, saudara, dikatakan melakukan. Nah, saat kita sudah membaca, saat kita sudah meneliti, kita jangan lupa melakukan firman Tuhan ini, saudara. Ada 3 kelompok, saudara, mengenai melakukan firman. Kelompok yang pertama, ada orang setelah dia mendengar, meneliti, dia tidak melakukannya. Dia hanya menjadikan satu pengetahuan saja. Yang dipuaskan hanya pikiran saja. Sehingga yang terjadi di dalam hidupnya hanya mengeritik firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah terapkan di dalam hidupnya. Padahal saya mau katakan, yang perlu dikritik itu kita. Firman Tuhan itu tidak perlu dikritik, tidak perlu dikritisi, saudara. Hati-hati, kata kritis dengan belajar itu beda. Belajar kita mencari tahu. Kritisi, saudara, artinya ada sesuatu yang salah, kita coba perbaiki. Sesuatu yang ada di dunia ini, tulisan-tulisan manusia, buku-buku yang dibuat manusia, meskipun apapun itu, saudara boleh kritisi. Sehingga ada tim khusus mengkritisi bidang ini dan bidang itu, saudara. Tapi Alkitab itu dipelajari, diteliti, cari tahu. Kalau belum ketemu, kita yang belum ketemu, saudara, kita yang belum tahu. Firman Tuhan gak pernah salah. Nah, tetapi kalau orang hanya mau cari firman Tuhan, meneliti, tapi dia tidak mau melakukannya dan menerapkan di dalam hidupnya, artinya dia hanya memuaskan pikirannya. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah orang yang setelah membaca, meneliti, sudah tidak melakukannya, dia malah melawan, saudara. Ini cilaka. Itu seperti Raja Herodes, di mana, saudara, dia dikelilingi oleh orang-orang atau ahli-ahli kitab. Waktu orang Majus datang, saudara, mengatakan bahwa ada bintang, ada juru selamat, ada Mesias, saudara. Dia memanggil ahli kitabnya.
Tetapi apa yang terjadi kepada Herodes? Setelah diterangkan, setelah diteliti saudara, dia mendengar. Bukan saja tidak melakukan saudara, tetapi dia melawan. Melawan artinya saudara, dia malah ingin membunuh bayi Kristus atau bayi Yesus itu saudara. Ini adalah gambaran-gambaran orang Kristen juga yang bebal saudara. Dia dengar firman Tuhan, sudah dengar saudara, malah dia melawan. Sehingga saudara firman Tuhan mengatakan begini, barang siapa yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang jahat setelah dia mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi pengampunan. Kata sengaja itu saudara, kalau kita teliti lebih jauh, itu bicara tentang orang yang sengaja. Jadi saudara, orang yang jatuh di dalam dosa itu Tuhan bisa ampuni. Siapa di dunia ini yang tidak pernah jatuh? Siapa orang Kristen yang tidak pernah berbuat dosa? Barang siapa yang mengatakan itu, maka dia sedang menipu dirinya sendiri. Semua orang berdosa dan berpotensi jatuh. Tapi kalau orang benar, saudara, dia bangkit kembali. Dia mau mengakui kesalahannya, dia sadar bahwa dia manusia yang lemah. Dia minta ampun sama Tuhan. Sehingga saudara, dia diampuni dan Tuhan akan menolongnya. Tapi kalau orang yang sengaja begini, sudah diberitahu firman Tuhan bahwa itu tidak benar, itu jalan yang salah, dia katakan gak salah, gak apa-apa saudara. Sehingga dia malah sengaja melakukannya. Artinya kan melawan. Sudah dikasih tahu, dia malah sengaja melakukan. Sehingga saya mau katakan, orang tersebut tidak akan pernah merasa salah dan dia tidak akan pernah minta ampun. Kalau orang sudah tidak mau minta ampun sama Tuhan dan selalu merasa benar, sebetulnya saudara, dia sudah keluar dari anugerah itu. Dia sudah keluar dari jalan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa saudara? Memang betul Yesus adalah kebenaran. Memang benar Yesus adalah juru selamat. Kita sudah tahu nih saudara, objeknya Yesus, kita sudah tahu di sana. Tetapi perhatikan baik. Tuhan katakan, aku juga jalan. Kalau kita sudah tahu Yesusnya di sana, tapi kalau jalannya salah, nggak nyampe saudara. Nggak nyampe saudara. Ada orang katakan, Pak, saya kan salahnya cuma sedikit, dosa-dosa kecil Pak. Saudara, saya mau beritahu, kalau selama kita di dunia, hari ini kita salah dikit, ya kita tidak mau diperbaiki oleh firman Tuhan kembali jalan yang lurus. 1 senti saja kita belok saudara. Kalau saudara tarik kira-kira 1 kilometer, seberapa jauh kita sudah melenceng. Jangan kita katakan cuma 1 hari kita berbuat dosa. Kalau kita baik, balik gak masalah saudara. Tapi selama puluhan tahun kita hidup di dunia ini, kalau kita melenceng 1 hari, kita tidak mau diperbaiki oleh firman Tuhan, tidak mau diluruskan oleh firman Tuhan, maka saudara di kemudian hari kita akan terhilang. Ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga saudara, ada orang dia meneliti firman Tuhan, dia melakukan saudara, tetapi tidak dengan motivasi yang baik. Saudara perhatikan, ahli Taurat juga melakukan loh Tauratnya. Dia melakukan apa yang namanya puasa, apa yang namanya doa, apa yang namanya perpuluhan, dan yang lain-lain dia lakukan semua. Termasuk ibadahnya sekian kali dia semua saudara, gak ada yang lewat. Tapi motivasinya apa? Motivasinya apa? Kalau ingin dilihat orang, saudara lihat, dia berdoa di persimpangan jalan ingin dilihat orang. Dia melakukan ini ingin dikatakan bahwa saya ini orang yang berohani. Sehingga Tuhan tegur dia, Yesus tegur dia.
Kalau kamu berdoa, janganlah engkau berdoa seperti orang munafik, ingin dilihat orang. Janganlah ingin berpuasa itu ingin dilihat orang, upahmu sudah engkau dapat. Artinya Tuhan melihat hati kita juga, motivasi kita. Kita melakukan ini karena apa, saudara? Tapi Yesus katakan, Tuhan ajarkan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan Allahmu. Artinya motivasi harus murni, saudara. Sehingga dari sini kita tahu, bukan melakukannya yang salah, tetapi motivasinya yang salah seringkali, saudara. Jadi saudara kalau melihat segala sesuatu itu jangan keliru. Ya, ada orang juga ini salah nih saudara, begini dia pikir, Pak, lebih baik saya dah Pak. Dia sudah ke gereja, dia sudah persembahan, sudah perpuluhan, tapi hidupnya gak benar. Lebih baik saya Pak, enggak persembahan, enggak ke gereja, enggak perpuluhan, tapi hidup saya benar. Itu juga sudah enggak benar, saudara. Jadi apa yang sudah benar itu jangan disalahkan, tetapi apa yang masih salah itu dibuat benar, saudara. Artinya ke gereja itu sudah benar, melakukan persembahan itu sudah benar, puasa itu sudah benar, doa itu sudah benar, perpuluhan itu sudah benar. Tetapi kalau motivasinya belum benar, itu yang dirubah. Bukan hal lain, saudara. Yang satu dilakukan, yang lain juga jangan dilupakan. Hati-hati. Banyak orang kebolak-balik. Yang benar jangan dirubah, itu sudah benar. Tapi yang masih salah, itu dirubah sehingga menjadi benar. Sehingga hari ini kalau saudara menjumpai, mungkin ada orang-orang yang demikian di gereja, menjumpai orang-orang di luar sana, orang Kristen, bahkan seorang rohaniawan pun saudara lihat, ada yang seperti itu, saudara gak perlu kecewa. Karena memang Tuhan sudah ngomong dari awal, bahwa kalau kita ini orang percaya, menjadi serupa dan segambar Tuhan, serupa dan segambar Yesus, saudara. Jadi yang menjadi standar alat ukur kita itu harus Yesus itu sendiri. Makanya kalau ada orang menilai, Pak orang Kristen begini, orang percaya begini, yang kamu nilai itu orangnya. Harusnya kita nilai tokohnya, saudara. Tokohnya. Siapa di dalam agama ini? Tokohnya saudara lihat, saudara nilai. Itu yang jadi standar. Kristen, tokohnya Yesus. Saudara nilai di situ. Dan Tuhan minta menjadi serupa dan segambar Yesus. Ini harus jadi ini, tokoh. Kalau enggak saudara, kita salah ukur, maka kita akan jatuh. Jatuh ini saudara ada dua, jatuhnya ke atas atau jatuhnya ke bawah. Kalau jatuh ke atas, orang itu akan menjadi sombong. Sehingga saudara dia akan katakan, saya tidak seperti dia. Dia itu suka menipu, saya ini lebih baik. Sehingga saudara dia gak bertumbuh, rohaninya tetap di sana. Karena dia salah standar. Ini namanya jatuh ke atas. Tapi saudara ada satu jatuh lagi. Dia ini saudara jatuhnya ke bawah. Dia katakan apa? Dia aja seorang hamba Tuhan seperti itu. Ah saya jemaat gak apa-apa deh. Dia kecewa. Dia akhirnya juga merosot saudara imannya. Kenapa? Karena dia menaruh standar itu salah. Bisa jatuh ke atas, bisa jatuh ke bawah. Tapi kalau standarnya Yesus saudara, dia akan terus menjadi serupa dan segambar Tuhan Yesus. Dan juga orang itu tidak akan pernah sombong, karena Yesus itu sempurna. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah di atas segalanya. Jangan salah menaruh standar. Yang ketiga, itu adalah kita mengajar. Mengajar itu saudara artinya ada goal. Ada goalnya saudara. Ada tujuannya. Kalau kita membagikan, kalau kita share itu bagus. Tapi kita sekarang harus meningkat.
kepada mengajar. Mengajar itu bukan menggurui ya. Mengajar itu bukan kamu dosa ya, kamu masih rokok ya, kamu masuk neraka. Itu bukan mengajar, itu menghakimi. Mengajar itu mengarahkan. Kalau saudara tahu di dalam ayat firman Tuhan Matius 28, ayatnya yang ke-19 sampai ke-20 itu dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dikatakan pergilah, baptislah, ajarlah. Ya, itu semua mengarah kepada satu tujuan, goal, yaitu menjadi murid. Tujuannya itu saudara. Nah artinya waktu kalau kita mengajar, kita membagikan saudara, saudara harus ada follow up. Jangan hanya sekedar kita bagi saudara, lalu sudah tugas selesai. Nanti mau jadi apa, gak pusing saudara. Gereja mau dibuka gak ada masalah, gereja baik. Mau khotbah ya khotbah aja saudara. Semua orang dengar juga firman Tuhan, baik. Sehingga mau hanya lucu-lucu atau hanya mau bicara ini dan itu saudara, cukup. No. Harus ada arahnya saudara. Gereja itu pun harus ada arahnya saudara. Makanya kalau saudara perhatikan khotbah, ya, khususnya gembala senior, lalu gereja ini didirikan, visi yang diberikan itu harus ada arahnya jelas. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan buka gereja saudara, hanya mengandalkan kekuatan koneksivitas kita, hanya mengandalkan fasilitas kita, kekuatan kita saudara. Enggak cukup itu. Gereja ini kerajaan Allah. Jadi harus jelas mau dibawa kemana. Jelas itu saudara. Nah kalau saudara perhatikan khotbah dari gembala senior, sekarang mulai diajar berurutan, ya. Ada serial. Serial itu bukan seperti film Korea, ya, bukan seperti film-film sinetron yang lain, saudara. Besok suaminya mati, nanti kenapa lagi? Terus itu nanti lahirin anak, anaknya siapa? Bukan begitu. Serial itu dikelompokkan maksudnya. Nah, kalau saudara perhatikan akhir-akhir ini banyak khotbah tentang mujizat. Kenapa kita bicara? Karena memang itu juga pekerjaan Tuhan. Kalau orang tidak percaya mujizat, maka itu liberal saudara. Dia tidak percaya bahwa 5 roti 2 ikan itu bisa untuk 5.000 orang. Itu tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Yesus jalan di atas air, dia gak percaya saudara. Menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dia gak percaya saudara. Itu orang namanya liberal. Tetapi di tengah-tengah materi atau pengelompokan mujizat ini saudara, saudara perhatikan baik, di situ ada yang namanya diajarkan nilai-nilai setelah mendapat mujizat dan sebelum mendapat mujizat. Setelah dapat mujizat apa yang kita kerjakan? Sebelum dapat mujizat apa yang harus kita juga lakukan? Taat, mendengar suara Tuhan, hidup berguna, bermanfaat bagi orang. Nah disitulah nilai-nilainya saudara. Makanya saudara jangan menghakimi segala sesuatu itu dari kulitnya. Kalau enggak bahaya saudara. Contoh, waktu Paulus dimasukin penjara, saudara cuma lihat kulitnya, enggak lihat isinya dan penyebab dan akibatnya apa. Paulus itu dipenjara karena apa? Karena kebenaran. Dia memberitakan tentang Kristus. Jangan dilihat penjaranya. Kalau enggak nanti saudara dan saya akan lihat Yesus. Yesus memang terkutuk, mati di atas kayu salib. Karena itu memang hukuman yang bagi orang-orang yang dikutuk saudara. Yesus dipenjara artinya Yesus salah. Tapi kita harus tahu penyebabnya apa. Nah disitulah kita belajar, diarahkan saudara.
Sehingga kita mempunyai satu tujuan, menjadi Kristen bukan hanya pengikut, tetapi menjadi murid Kristus. Jelas. Bagikan, ajarkan, Pak, sekarang saya tidak bisa membagikan dan mengajar, Pak, karena dibatasi oleh keadaan pandemi ini. Saudara, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa berhenti. Memang di dunia ini, saudara, segala sesuatu bisa terjadi. Pandemi itu juga Tuhan izinkan. Pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, itu virus Spanyol, cukup mematikan, tapi penyebarannya tidak se-ekstrim corona ini, COVID-19 ini. Tapi saudara, waktu itu teknologi belum canggih, saudara. Dan sekian ratus tahun kemudian baru terjadi kasus ini. Kalau sampai Tuhan izinkan, saudara, COVID ini terjadi, artinya saudara, Tuhan juga punya maksud. Di mana bahwa Injil itu akan diberitakan sampai kepada pelosok. Sehingga waktu Tuhan datang nanti, orang tidak bisa mengatakan, Tuhan kau gak adil, saya belum mendengar. Tapi saudara, sekarang teknologi sudah luar biasa. Pelosok-pelosok sudah mulai dibangun menara-menara, ya, satelit semacam menara itu untuk bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, sehingga orang bisa menggunakan internet di sana, saudara. Sehingga waktu Tuhan datang kedua kali, orang, saudara, tidak akan mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil, saudara. Dia juga maha benar. Oleh karena itu saya mau katakan, ini Tuhan izinkan supaya semua orang bisa mendengar. Nah, jadi saudara, teknologi itu Tuhan kasih pada saat-saat seperti ini. Tidak ada alasan bagi kita tidak bisa membagikan dan kita tidak bisa mengajar orang lain, saudara. Sudah ada HP, sudah ada yang namanya messenger, saudara. Semua itu bisa dipakai. Sehingga saya mau katakan bahwa teknologi semakin canggih bukan berarti teknologi membuat kita malas. Perhatikan baik. Banyak orang teknologi makin canggih, dia semakin malas. Semakin di rumah semakin malas. Semakin gak kerja. Semakin gak melakukan sesuatu. Sudahlah, gampang, gak usah ke gereja, gak ada gereja fisik. Cukup dengar. Malas-malesan, saudara. Gak kerja, semua santai-santai. Tapi saudara perhatikan, ya, saya selalu bicara tentang gembala senior karena saya melihat sendiri. Teman-teman lain juga melihat. Semakin teknologi itu canggih, beliau semakin kerjanya makin keras. Nah, ini coba dibedakan. Kalau teknologi semakin canggih, orang notabene, saudara, semakin malas. Semakin di rumah, semakin santai, saudara. Kerjanya makin enak, dia pikir semakin santai dia. Tapi ini kebalik, saudara. Dia tahu ini adalah kesempatan yang tidak mungkin datang lagi, saudara. Nanti kalau pandemi ini sudah berlalu, mungkin ini sudah mulai berkurang. Sehingga beliau kerja keras. Buat PA, buat live streaming, buat yang namanya gospel and prayer, buat yang namanya worship night, ditambah lagi renungan dan lain-lain, saudara. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi, sehingga kita akan paham akan hal ini. Karena firman Tuhan mengatakan iman mengalahkan dunia. Jangan kebalik, dunia mengalahkan iman kita. Teknologi semakin canggih, tapi kalau iman kita tidak makin kuat, saudara, maka kita akan dilibas. Kita akan digulung oleh apa yang di dunia ini. Buat kita semakin malas, tidak mencari Tuhan. Saudara perhatikan, zaman dulu, waktu belum ada mobil, belum ada alat-alat yang canggih, orang itu cukup dengan jalan kaki. Lalu saudara bergerak dengan orang naik yang namanya skateboard ya. Sekali dayung bisa beberapa meter. Ada alatnya canggih kan. Lalu semakin canggih, saudara, dia mulai pakai mesin. Sekali gas begini, saudara, langsung lebih kencang. Kelihatannya kencang, saudara, tapi orangnya mulai diem. Mulai saudara makin usia dia makin duduk. Lalu mulai pakai kursi roda.
pakai tangan masih goyang, saudara. Lalu orang mulai dorong. Teknologi makin canggih, saudara. Mulai pakai yang listrik itu loh. Gak usah pakai orang, teknologi canggih. Jalan, mau kanan, mau kiri, saudara mau lurus, mau mundur, semua bisa. Dan saudara tahu, yang digunakan oleh Stephen Hopkins itu adalah teknologi tercanggih. Kursi roda itu sekarang dilelang sekitar 6 miliar. Tidak perlu pakai tangan, cukup pakai raut wajah. Mau kanan dia goyang mimiknya, saudara. Matanya ke kiri, tinggal ke kiri. Waktu dia mau ngetik komputer, dia cukup, saudara, matanya dia goyang bisa mengeluarkan keyword-keyword atau angka-angka itu. Canggih luar biasa, itu dia ciptakan memang khusus untuk dia karena kebutuhan khusus. Di mana tubuhnya itu, saudara, semakin hari semakin lemah dan tidak akhirnya berfungsi. Itu kebutuhan khusus, itu anugerah lah. Saya tidak sedang membicarakan fisiknya Stephen Hopkins. Tapi ini menjadi satu ilustrasi kita. Teknologi makin canggih, tetapi manusianya ini, saudara, semakin lemah, bahkan dia lumpuh dan mati, saudara. Hari ini teknologi jangan membuat kita ini makin mati, saudara. Tetapi harusnya lebih optimal, lebih bekerja bagi Tuhan. Inilah yang sesungguhnya Tuhan inginkan di dalam hidup orang percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil, Bapa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku. Ku aman karena kau menjaga. Kita kuat karena Yesus yang menopang. Karena kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang siap mengalami kuasa Tuhan, mari angkat tanganmu dan nyatakan bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi bagimu Tuhan. Oh, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak. Mujizat dari Tuhan, Tuhan sediakan siang ini atas setiap kita. Disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Mari kembali saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama siang hari ini dengan segenap hati, katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Yesus Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih sungguh lagi nyatakan bersama-sama, bagi Yesus Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Ku diangkat dan diberikan. Ku diangkat dan diberikan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ke depan kami menerapkan 3M ini di dalam hidup kami, di mana kami harus belajar membaca, mendengar dan menelitinya. Dan juga Tuhan, kami mau belajar melakukannya dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dengan kemurnian dan ketulusan kepada Tuhan. Bukan semata-mata untuk dilihat orang, bukan semata-mata ingin dipuji Tuhan, tapi kami ingin dipuji oleh Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau belajar untuk mengajar, membagikannya kepada orang lain. Bukan sekedar membagikannya, tapi kami juga follow up sampai orang itu benar-benar terima Tuhan, dan orang tersebut benar-benar belajar mengerti akan Tuhan. Teknologi semakin canggih, itulah Tuhan izinkan supaya kami lebih bekerja lagi bagi Tuhan. Karena dengan alat-alat ini kami akan mengalahkan dunia ini. Kami akan keluar menjadi seorang pemenang. Dan satu ketika nanti saat kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan, kami telah selesaikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tugas-tugas di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.